Tuh, Kenapa ketemunya di situ? Kalau mungkin dulu pas zaman COVID, ya wajar nggak ada yang bisa keluar kan. wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pit, gue lagi ngapain nih, Pit? Lagi swipe kiri Anjir, kanan kiri anjir. kanan. Apaan tuh swab kiri kanan? Biasanya yang pakai swipe ini Ah, nih ah, ah. dating apps. Dating apps nggak juga. Match, Astagfirullahaladzim. unmatch, match, Oh, unmatch. bisa, No bisa, yes, bisa. no Yes, yes, yes. bisa. Kalau ke atas apa? Scroll. Scroll bisa juga. Ya, Scroll scroll Twitter ngecek gue fotonya segala biasanya. macam. Oke, oke, oke. Buat ngecek-ngeceknya. Kenapa gue lagi nge-swipe? Karena kita sedang membahas hari ini kenapa laki-laki menggunakan dating apps. Dating apps, yes. Dating apps. Kapan Yes. yang muncul itu dating apps ya? 2000 berapa ya? 2000, COVID kalau nggak salah iya, mulai rame 2000, kan? ya itu hype-nya di situ akhirnya. Ya, ya, Kenapa ya. akhirnya maksudnya banyak laki-laki Yang laki-laki pakai doang? yang laki-laki juga sih. Iya, Perempuan juga pakai, kan harus dua-duanya kan. Betul, Kenapa betul. ketemunya di situ? Kalau mungkin dulu di pas zaman COVID, ya wajar nggak ada yang bisa keluar kan. Wajar, betul. Semuanya tutup gitu kan. Tapi zaman sekarang masih banyak kok. Masih banyak, betul. Ah. Bahkan memang dating apps ini nih itu dia tadi Ali bilang di Nah. 2000-an pertengahan tuh, Li. Ya. 2000-an pertengahan tuh memang Nah. sudah ada beberapa aplikasi-aplikasi, platform-platform yang memang menawarkan fitur-fitur untuk kemudian kencan singkat. Kencan singkat. Betul. Harus singkat. Harus singkat karena ya? bentuknya dia Cepet ya? swipe tanpa lu harus kenalan lagi, iya, tanpa iya. lu harus Iya. bahkan ngerti nggak sih Iya, lu iya, bahkan nggak perlu secara fisik hadir dan Iya, segala macam, lu cukup Iya. pasang foto lu yang menarik, That's bio right. lu yang keren That's gitu. right. Lalu kemudian perempuan atau lawan jenis lu atau mungkin sesama jenis juga bisa. Astagfirullahaladzim. Enggak, Untuk karena nyari teman nongkrong. ya, Iya, nah iya, itu iya. dia dating apps kan ya karena dating ya. Dating. Oh iya sih. Padahal sebenarnya Nggak mesti dating juga. perlu Networking mungkin ya networking maksudnya. juga, betul, ada. Ya. Nah, hari ini masih cukup ini nih, Li. Cukup Abu. digandrungi, Ya. bukan Oh, si oke. dating apps ini gitu. Oke. Banyak laki-laki hari ini tuh menggunakan dating apps memang untuk yaitu dia tadi ya mencari teman, mencari pasangan. Ada yang nikah loh Ada yang sampai nikah, betul. dari dating apps. Pernah? Banyak Lu pernah teman main? gue kok. Ada kok. Lu pernah main dating apps? Dulu. Tapi kita main, tapi bukan kita yang main di situ. Ya kan? Kayak ada salah satu junior kita yang main dating apps, kita bantu dia untuk mengembangkan image-nya di dating apps tersebut. Kita memperbaiki image-nya, That's right. positioning-nya, That's gitu. right. Walaupun gagal. Gagal, yes. Iya. Karena pada akhirnya pas chattingnya, kalau nggak ada kita, itu beda tuh. Karena pas ada kita kasih tahu gimana balasnya, ntar dulu balasnya gitu kan. Pas hilang, wah Beda. Langsung jadi lain. Jadi lain. Apalagi Dan kayak itulah. teleponan berlanjut, gitu iya, kan. keluar nada-nada daerahnya gitu loh. Itu penting berarti dating apps, karena nggak ketemu langsung first impression. Ya kan? Itu mungkin yang bikin banyak orang gagal. Kalau gue lihat mungkin banyak sekarang cowok dating app percuma, gue udah nge-swipe kanan segala macam nggak pernah dapet, kalaupun match nanti hilang di ghosting apa. Ini perspektif cowoknya ya kita ya. Ya kan? Ada yang sampai nikah? Nggak nikah. Apa dong? Ketemu gitu ya. Ngobrol. One night stand. Apaan tuh one night stand? Makan malam bareng gitu kan? Iya kan? Iya. Satu malam makan malam bareng gitu kan, ONS ya. Iya, kayak gitu friends with benefit. Benefitnya saling support gitu saling kan. Support. Alhamdulillah, emosional gitu kan. Tapi ya kan? itu terjadi. Financial ya. Yes, salah kaprah jadinya kan. Salah kaprah. Yes. Betul. Tapi pada akhirnya kalau kita tarik mundur, dating apps kalau nggak ada aplikasi kan pengen pacaran kan. Pengen pacaran. Ya? Beberapa niat orang pengen pacaran, itu kan salah satunya ke arah situ negatifnya ya istilahnya kan. Nggak semuanya pengen langsung nikah gitu kan. Ada beberapa yang pengen main-main aja. Adalah orangnya, gue kenal tuh. Ada banyak gitu. Banyak. Tapi gimana sih, Li? Secara konstruksi, secara image laki-laki gitu. Kita bicara laki-laki yang bermain dating apps hari ini. Itu gimana? Kalau buat lu pribadi nih maksudnya, cemen nih gitu. Lu kenapa nggak kenalan langsung di real life sih? Kenapa harus pakai dating apps dan segala macam bla bla bla? Lu pribadi ngeliatnya kayak gimana? Gue pribadi karena gue nggak pernah menggunakan dating apps secara serius untuk mencari ini ya cewek-cewek ya. Secara serius gitu kan. Gue ketemu langsung, kenalan, ngobrol gitu kan. Karena disitulah momen dimana ini bukan dating apps soalnya kalau ketemu langsung, jadi nggak ada intention bahwa lo mau langsung ngedate. Menurut gue itu mempermudah untuk mendapatkan pasangan. Karena lo nggak ada intention dari awal untuk mendekati dia dan pengen pacaran sama dia. Oke. Nah, kan bener nggak? Iya betul. Kan? Kita berdua punya kemiripan yang sama nih. Tapi buat beberapa orang mungkin ada yang lebih nyaman nih. That's right. Berkenalan lewat dating apps atau secara online gitu ya maksudnya. Itu yang terjadi. Akhirnya aplikasi ini digandrungi. Jadi juga platform yang cukup Tinder dulu.
Tinder, yes, ya kan? yes, yes, Sempat yes. sebegitunya gitu. That's right, that's Kalau right. mau cari cewek yang jaksel ya di Tinder. Tinder, yes, betul. Kalau Sekarang ada yang banyak kan soalnya kan. banyak pilihan yang lebih banyak Bumble lagi gitu. gitu Betul. kan. Fitur-fiturnya juga lebih banyak. Ada yang Nah. kayak dia group discussion juga jadi bentuknya. Oh, tahu gue. Apa tuh yang cuma suara doang tuh, inget tuh gue, Clubhouse. Ya, Zaman dulu semacam ya, itu. semacam itu Nah, ya. itu akhirnya menjadi lebih klimaks Nah, ketika memang kemarin zaman pandemi, ya kan? nggak bisa keluar, nggak bisa ketemu Nggak bisa siapa-siapa, keluar, dilarang betul. gitu kan. Orang-orang akhirnya memanfaatkan ini untuk berinteraksi. That's right. Akhirnya ke bawah sampai sekarang. Mm-mm. Karena dulu pas COVID, orang-orang takut berinteraksi sama orang lain, anxiety-nya muncul tuh bahwa gue gimana nih ngobrol sama orang gitu kan. Itu traumatis loh zaman COVID. Traumatis banget. Iya ya. Asli, salaman, lu kan zaman dulu salaman Iya, takut. benar-benar. Gue takutnya bukan karena gue takut kena virusnya, gue takut orang lain merasa kena virus dari gue. Wah. Iya kan? Kayak, ini orang mau salaman apa enggak gitu kan. Alhamdulillah sekarang semua orang udah mau salaman kan. Udah mau salaman, iya. Tapi memang aplikasi-aplikasi ini naik pada saat zaman pandemi itu tuh. Pandemi, yes, betul. Iya, dan kita juga nggak bisa menyalahkan kalau beberapa orang memang lebih nyaman Nggak masalah mencari pasangan lewat situ. lebih dari dating apps. Nggak apa-apa. Walaupun memang kita perlu bahas nih sedikit banyaknya apa sih sebenarnya harus dilakukan sama laki-laki ketika dia mau mencari pasangan dari dating apps. Ya, oke. Betul, ada beberapa hal yang butuh diperhatikan walaupun memang Ya. kita berdua tidak pernah main dating apps. Ya, tapi kita tahu konsep aslinya seperti apa yang bisa dimasukkan ke dalam dating apps karena kurang lebih mirip kan. Dating apps ambil dari real life situation. Betul. Gimana menurut lo? Apa yang kemudian lo pernah lihat terkait fitur-fiturnya si dating apps ini yang perlu coba diperhatikan sama laki-laki ketika mau mendekati atau kemudian mau berkenalan sama perempuan lewat dating apps? That's right. Kalau kita ketemu langsung, ini kita breakdown aja ya. Kita konstruksi sosial gitu kan. Kita ketemu orang langsung, perempuan gitu kan. Dia langsung first impressionnya kelihatan semua. Dari gerak-gerik tubuhnya, body language gitu kan, suaranya seperti apa, PD-nya kayak gimana, pakaian yang dipakai, betul. Itu kelihatan tuh bahwa nih laki-laki oke nih, mumpuni nih untuk gue deketin, untuk gue terima dia deketin gue kalau perempuan ya angle-nya ya. Nah, supaya bisa masuk ke dating apps harus dimunculin hanya lewat foto dan tulisan kata-kata. Ya, ada keterbatasan di situ ya. Yes. Maka harus mewakili kurang lebih semaksimal mungkin. That's right, semaksimal walaupun mungkin. Perlu pertimbangan maksudnya kalau beberapa perempuan, tadi gue juga sempat ngobrol-ngobrol lah sama salah satu perempuan paling cantik di ruangan ini. Masya Allah. Mereka bilang, dia bilang katanya itu juga perlu diperhatikan tuh, karena perempuan seengeh itu dan bisa membaca karakter laki-laki dari cuma sekedar pilihan foto apa yang mau dia. I see. Banyaknya foto, atau kemudian ada yang kayak pamer-pamer otot, selfie, segala macam. Itu menentukan bagaimana akhirnya dia mau nge-swipe kanan atau kiri. Secepat itu berarti ya? Iya. Dari foto. Atau dia foto di luar negeri. Fotonya harus kayak gimana kalau kata perempuan itu? Six pack kah? Ada Ferrari kah? Gitu mungkin kan? Kan kita nggak berbicara tentang perempuan-perempuan di Purbalingga tadi gue bilang. Betul. Atau di daerah-daerah. Jaksel nih, ya kan? Yes. Yang menjadi kiblatnya bahwasannya mencari pasangan dari dating apps di kota-kota besar, especially di Jakarta, spesifik lagi di Jakarta Selatan Jaksel, mungkin gitu ya. Ini yang tingkatan paling gaulnya paling tinggi kali ya Jaksel kan. Bahasa Inggrisnya atau apa, tulisan-tulisan ininya. Itu mempengaruhi banyak sekali ya. Silakan disesuaikan aja dengan daerah tempat kalian bermukim. That's right. Kalau di kampung mungkin nggak apa-apa lah sambil bertani gitu kan, tunjukin bahwa kalian tuh foto naik Aerox bisa, knalpot racing, that's right, agak ceper dikit ya, kayak ban yang kecil gitu kan, apa-apa, boleh menyesuaikan, tapi jangan bawa itu ke Jaksel. Nanti disesuaikan tuh location-nya kan ada tuh location apanya gitu kan. Iya, kalau kemudian dia ke Jaksel, dia dari daerah nih, Mas dari mana? Dari Brebes. Terus kemudian mau main dating apps, tiba-tiba fotonya naik Aerox, knalpot racing segala macam, agak susah. Ketemunya paling dari daerah juga di Jaksel gitu malah kan. Akhirnya diciduk polisi. Balapan lu. Iya. Iya kan? Siapa namanya teman kita yang dulu sempat ikut jogging? Yang pembalap kata lu. Siapa? Yang lu bawa? Sadam. Oke. Katanya udah gak balapan tapi sekarang kan? Sadam udah enggak. Udah tinju sekarang. Udah tinju dia sekarang, udah boxing sekarang. Jadi itu yang harus dimunculin ya di dating apps. First impression-nya. Apa sih yang penting Pit untuk dimunculin? Kalau menurut gue apa? Laki-laki yang cukup kalem, main aman aja. Outfit nggak macam-macam. Terlihat bahwasannya laki-laki ini tidak suka foto. Ngerti nggak sih? Dan gak usah terlalu banyak. Jadi sisi kalemnya dan misteriusnya harus tetap ditongolin menurut gue. Karena jadi fotonya jangan difotoin sama dia sendiri. Kalau bisa difotoin sama orang. Kalaupun foto sendiri mungkin rame-rame sama teman-teman. I see bahwa dia punya temen nih gitu. Betul. Kan. Nggak yang kayak selfie. Ya sendirian gitu kan. Gitu mungkin maksudnya. Agak burem gitu mungkin ininya. Walaupun ini subjektif banget ya guys. Ya, terserah dari kita aja gitu ya. Silakan kalau kemudian nggak setuju, silakan aja berkomentar. Jangan fake juga tapi ya. Jangan fake, yes. Intinya itu. Ini memang miniatur bagaimana akhirnya kalian
terjadi. Ya. Yang kemudian persona kalian di luar itu terwakili sama apa yang kemudian kalian pilih di dating apps kalian. Bio-nya, Bio-nya yang munculin. Jujur, kalian ngapain aja hari-hari gitu kan? It's okay kalau kalian masih nganggur ngomong aja. Betul. Nganggur nih gua. Atau kemudian pakai quote yang kurang lebih mewakili dia kayak apa. Bisa. Ya kan? Itu langsung merangkum kan satu kalimat gitu. Betul. Betul. Tokohnya juga pilihannya siapa? Oh, ada tuh. Ya kan? Ya. Kalau Joker yang ngomong berarti kayak wah. Deep nih orang nih, ya kan? Lucu nih orang. Jadi ada persona Joker yang juga dia tempelin segala macam. Hal kayak gini juga cukup diperhatikan karena memang maksudnya konsekuensi dari dating apps ini adalah kalian tidak punya banyak kesempatan untuk memperkenalkan kalian seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Dari situ langsung dari foto. At least ke swipe dulu kan yang penting ya. Ke swipe dulu. That's right. Jadi fotonya dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau bisa difotoin orang, kalaupun foto sendiri rame-rame sama teman-teman. Menunjukkan kalian ada aktivitas lah. Betul. Aktivitas dan apa ya, kayak personalitinya muncul, adventurous kah gitu kan. Lu berani lah, misalkan lu sambil nge-gym atau apa, perlu nggak kira-kira Pit nge-gym? Boleh lah ya satu. Baca buku gitu kan. Kayak gitu-gitu untuk menunjukkan bahwasannya mereka punya atau dia punya interest yang sama. Tapi pertanyaan besar gue, laki-laki, lu ngomongin men sama boys nih beda. Oke. Men tuh kalau di lingkungan lu ketahuan ada orang main dating apps, lu punya kayak konstruk atau kemudian ada stigma kayak ngapain sih gitu kan? Ada kayak gitu ada dulu sih ada, kita kan pasti sekarang sekarang. Untuk laki-laki dewasa di atas 30 tahun. Mungkin kalau di atas 30 tahun harusnya udah mulai ke arah serius kan. Kayak dia nyari pasangan hidup tuh dia maksudnya. Dan mungkin kendalanya karena dia nggak ada waktu untuk keluar nongkrong nyari perempuan. Jadi karena dia nggak punya space lain selain di kantor, which is nggak boleh pacaran sama orang sekantor kan. Sama di rumah. Boleh. Jangan dong, profesionalisme. Kemarin habis ketahuan tuh di konser Coldplay. Astagfirullahaladzim, si CEO yang pelukan. CEO yang pelukan sama HR-nya kalau nggak salah kan. Nggak boleh, makanya. Hancur tuh semuanya. Di konser bro. Dia minta tanggung jawab nggak sih ke panitianya? Lebih ke kameramen sih sebenarnya. Tapi nggak salah tahu. Dia mungkin, ini romantis nih gitu kan berdua. Kayaknya pelukan gitu kan. Yes. Jadi nggak apa-apa ya menurut lu ya? Nggak masalah di umur 30. Kalau niatnya jelas, niatnya untuk mencari pasangan untuk menikah gitu ya. Istilahnya itikaf. Ruqyah. Ta'aruf kok itikaf ya. Bahkan ada tuh memang itikaf, ruqyah, ta'aruf. Ada yang Islamnya, ada aplikasinya, betul. Itu yang bagus. Ada yang dia posting memang sekalian daripada capek-capek nulis bio dan segala macam. Gua mau nikah. CV gua deh sekalian tuh. Oh, kerja. Kayak CV ta'aruf. Oh, gitu. Kan gua begini ya, that's right. Jembrengin sekalian kayak gitu. Fotonya Ustadz siapa gitu. Bisa. Gue janda nih apa segala macam gitu kan. Tapi bahaya nanti yang masuk temen gua. Ada angle-nya gitu, bisa juga ada janda hunter zaman sekarang ada. Niche-nya dapet tuh, umurnya segini sampai segini gitu kan, diinin sama dia. Iya, dilematis juga ya. Dilematis, walaupun bahaya. Sebenarnya nggak berhenti sampai di situ loh, Li. Struggle-nya seseorang akhirnya bermain dating apps ini tuh. Wah, nggak sembarangan. Gue pernah baca ada ininya, Pit, ada chartnya. Bahwa 10% of men akan mendapatkan swipe dari 90% of women. Sisanya bagi-bagi. Jadi kebanyakan perempuan itu hanya nge-swipe 10% laki-laki yang ada di Tinder. Jadi emang pembagiannya tuh dikit banget. Laki-laki yang selalu dapat swipe kanan tuh langsung match, itu cuma sedikit, nggak semuanya bisa. Gila, cuma 10%-nya. 10%, yes. Ada data dari si Tinder atau Bumble-nya, gue lupa, gue baca di mana. Dan itu pun belum dipotong ketika memang akhirnya match, lu juga memilih dia. Dan akhirnya ketemu ngobrol dulu, belum selesai, belum sampai ketemu. Di Tindernya itu kan? Iya, di salah satu fitur ngobrolnya itu mereka akhirnya ngobrol dong. Nah ini menentukan juga bagaimana akhirnya si perempuan atau si laki-laki menentukan untuk kemudian yuk kita ketemuan. That's right. Jadi stepnya gitu kan, swipe dulu, ngobrol di ini aplikasi, ketemuan. Biasanya sampai stuck gitu ya. Biasanya pindah WhatsApp. Oke. Ada yang pindah WhatsApp dulu. Berapa lama, Pit? Ini setelah di swipe nih, wah swipe kanan jebret, match. Setelah dia melakukan semua hal itu ya, foto sedikit gitu kan. Mungkin butuh 1 minggu kali ya. Untuk benar-benar nyari tahu sebenarnya obrolan apa yang kemudian apa yang yang dicari, Pit, supaya dia bisa ngerti nggak? Itu mengenal karakter kurang lebih dari media kata-kata itu. Karena banyak yang terkesan pengen pamer, gue punya ini apa gitu kan. Itu nggak bagus. Kurang. Tergantung. Kalau perempuan di Brebes kan atau di Majalengka mungkin masih masuk ya. Works sama obrolan-obrolan kayak apa, flexing gitu kan tiba-tiba apa gitu kan misalnya mungkin works gitu. Tapi kalau untuk di kota-kota besar, especially di Jakarta Selatan kayaknya
kalian butuh sedikit lebih behave tuh. Lebih bijak lagi sebenarnya menentukan obrolan apa yang kemudian harus dibahas bareng sama dia gitu loh. Cari kecocokan berarti ya, hobi kah gitu kan. Hobinya kah, film apa segala macam, atau lelucon apa yang kemudian masuk sama dia, ngerti nggak sih? Biasanya menanyakan pekerjaan dan segala macam. Kalau perempuan yang matang biasanya pertanyaan-pertanyaannya stabilitas yang tadi itu ya. Betul. Stabil, JJS tadi kan. Apa tadi? Jelas, jujur dan sabar. Kacau. Emang ya? Cica coba konfirmasi. Jelas, jujur, dan sabar. Oh ya, oke. Integritas berarti ya. Oke, iya. Jangan kayak yang balas dong balas dong ya. Unmatch. Lu nggak ada kesibukan banget kayaknya kan? Iya. Bahkan ada beberapa orang yang bilang lu balasnya ntar dulu deh. Jangan cepet-cepet gitu kan. Walaupun akhirnya pura-pura. Ya kan? Sok sibuk jadinya kan. Ketahuan banget lagi lu ya. Kan bisa buru-buru kan gitu kan, muncul lah asumsi kenapa nih pinjol nih banget nih gitu foto kan, KTP dong, kok kesana arahnya lebih goblok lagi jadi maksudnya memang butuh si JJS tadi. That's right. Jelas, jujur, sabar. Pelan-pelan. Kayak kenalan langsung ya jadinya ya. Secara nggak langsung begitu. Ketemu ngobrol gitu kan. Karena pada saat si orang yang match ini dan kemudian mereka bersepakat untuk ketemu, itu sebenarnya sudah dari 100% pola perkenalan. Mungkin dia sudah memangkas 50%-nya tuh di situ. Ngobrol di chat itu atau telepon atau apa. Kalau dia sukses melaksanakan semua tugas-tugas di dalam situ game chat gitu ya, dia chat-chatan segala macam atau mungkin sampai teleponan untuk mendengarkan suara dan segala macam, ngaruh loh, VCS gitu kan, video call suara video call suara bisa gitu kan. Alhamdulillah gitunya gitu ya. Sudah lulus kemudian akhirnya ketemu, kita coba lagi habis ini. Dia punya 50% modal untuk kemudian membuat si perempuan ini tertarik sama dia. Jadinya pas ketemu enak tuh ngobrolnya jadinya kan. Lebih nyambung lagi. Sebetulnya perempuan itu lebih banyak apa ya? Perempuan lebih banyak challenge untuk ketemu laki-laki, karena bahayanya perempuan berangkat sendiri untuk ketemu laki-laki nggak dia kenal, itu lebih gede daripada si laki-lakinya. Betul. Karena ada chance untuk diculik lah, diapain kan, banyak tuh kayak gitu sekarang kan. Dikasih obat-obatan apa, dibungkus apa segala macam kan. Makanya kalau bisa, misalnya laki-laki tawarkan kepada perempuan untuk ketemu di mana, biarkan perempuan menentukan tempatnya. Ajak temen lu nggak apa-apa. Biar dia nyaman, buat senyaman mungkin kan. Gue ajak komplotan gue ya. Ngerti nggak sih? Bawa mobil hardtop. Anjing, penculik banget. Kayak zaman dulu ya. Pakai masker. Ya, mobil hardtop tuh masih dalam kepala lu. Masih. Mobil penculik ya. Mobil penculik sekarang Grand Max mungkin ya, yang ketutup semua kan. Iya kan, tahu kan lu? Nggak ada jendelanya tau. Nyulik anak SD. Bang Bros, astagfirullahaladzim. Anak-anak pejabat tuh bisa diculik. Pejabat ya. Iya. Intinya kayak gitu. Jadi ada buah si malakama nih, kalau kemudian kalian sukses, kalian bisa memangkas 50% proses perkenalan kalian di awal. Dan itu biasanya akan berlanjut. JJS jangan lupa. Betul. Santai aja bro. Jujur dan sabar. Santai aja, nggak usah. Walaupun memang itu dia ya, maksudnya perlu konsultasi juga mungkin kali dia. Tanya teman gue, foto gue udah oke belum ya, segala macam. Tanya kita nggak masalah. Iya. Bang, cek dong. Karena dulu kita ditanya, bang, cek dong bang, fotonya ini hapus nih gitu kan. Lu ngapain foto ini? Kita fotoin lagi yang bagus gitu kan. Karena faktanya banyak laki-laki juga yang cringe, pamer otot. Ya. Dari 10 foto yang disediakan untuk bisa lu pajang, 5-nya foto otot semua. Ngerti nggak sih? Caranya supaya pamer otot tapi nggak terkesan pamer otot gimana, Pit? Kan caranya gitu kan, subtle kan jadinya kan. Nggak kelihatan bahwa lu pengen pamerin otot nih. Mungkin pakai outfit lu yang cukup baik, right. Ngerti nggak sih? Lu nggak perlu di tempat gym gitu, tapi kelihatan nih shape nih, shape badan lu. Gue pikir maksudnya tanpa lu memberitahu lu anak gym, udah tahu dia, udah kelihatan kok. Nggak mungkin orang nggak nge-gym badan bisa kayak gitu, kasarnya kayak gitu. Itu cara-cara yang cukup elegan lah maksudnya. Ya nggak sih? Jadi nggak perlu di tempat gym. Kalaupun memang ada, lu sebagai personal trainer, let's say segala macam, ya silakan. Karena kerjaan lu itu kan, ototnya otot betis gitu, paha yang jarang orang mainin. Leg day, chicken leg ya kan, gitu. Atau kalau kemudian mau flexing dengan cara-cara yang oke. That's right. Nggak perlu kemudian bareng-bareng. Misalnya fotonya di luar negeri. Semisal kalian pernah di luar negeri. Nggak masalah, taruh aja gitu kan. Untuk nunjukin satu sosial kalian, jadinya kan di Jaksel terutama ya. Oke. Banyak banget tuh Li. Kelakuan cowok-cowok yang memang kita perlu coba benahi gitu. Apalagi cowok-cowok dapat langsung swipe nih, cakep nih gitu kan. Wah, digas gitu kan. Kamu cantik si banget. Ceweknya pamer-pamer. Karena itu versi ceweknya kan, versi cowoknya kan otot, luar negeri. Versi cowoknya mungkin kayak gitu kan, femininity-nya ditampilin. Rambutnya, dressnya kah atau apa gitu kan, bodinya atau apa gitu kan.
Cuma itu aja yang perempuan punya. Betul. Cica, coba ada yang mau marah kayaknya nanti habis ini nih. Enggak ya. Cica. Enggak ya, sabar ya, Dek ya. Gitu enggak gitu. Kan bisa ditampilin mungkin kepintarannya bahwa dia presiden di kampus atau gitu seragam kan. TNI-nya. Gila. Jangan ya, Dek ya. Polwan, jangan. Biasanya tuh berhasil, tapi jangan di Jakarta kayaknya. Viral, bro, itu, bro. Nih, TNI main dating apps. Ya kan? Jangan TNI deh. Kok TNI? Polisi. Satpol PP gitu ya misalnya. Ada emang cewek gak pernah ketemu gua. Damkar gitu ada misalnya. Ada emang damkar cewek. Semua aparat. Gak mau gue damkar cewek. Gak ada ya. Jangan segala macam. Mungkin di luar negeri ada kali ya. Ada, bro. Ya. Ada, gue yakin sih pasti ada gitu. Nah, ini banyak banget gitu teknik-tekniknya untuk pemilihan foto, bio-nya tadi seperti apa gitu. Pikir yang elegan, kalau kemudian juga terlalu niat tuh kadang-kadang cewek juga bertanya-tanya tuh ini ada apa nih? Nggak ada waktu banget buat dunia luar. Semua dihabiskan untuk si aplikasi ini. Buat nyari seakan-akan cewek. Memang cara dia untuk melobi satu-satunya gitu. Ya, red flag tuh jadinya tuh. Red flag banget iya. Terus cecetannya juga jangan kemudian terlalu ngumbar-ngumbar. Kalau saran gue ketika ngobrol sama perempuan, obrolin semua tentang dia. Wih, cakep. Still misterius. Cakep tuh. Still misterius. Kalau dia nanya tentang lu, contohnya nih. Jawab yang normatif aja. I see. Terus kemudian lariin dari jawaban lu, lariin ke dia lagi. Tuh, jadi terus membahas dia. Jadi perempuan akhirnya merasa maksudnya memang laki-laki ini cukup concern dan kemudian peka sekali nggak mikirin diri sendiri terus ya. Karena perempuan lihat Dr. Isa Dahlan bilang perempuan kan 10.000 kata. 10.000 kata, yes. Laki-laki cuma berapa ribu. Betul. Biarkan mereka bercerita. Dan kita tetap misterius. Right. Sampai akhirnya 1 minggu kemudian, oke aku nggak kenal kamu ya. Padahal kita udah seasik ini ngobrolnya. That's right. Itu investasi si ceweknya lebih gede daripada si cowoknya. Ya kan intinya itu ya. Emotional things-nya akhirnya kebangun di sana. Itu yang akhirnya gitu. Jadi nggak dry obrolannya, nggak cringe. Ketawa dengan cara yang tepat. That's right. Misalnya ada hahaha, ada WKWK, ada eka segala macam beda-beda. Tergantung penyesuaian ininya ya. Pilihan kata tuh berpengaruh. Nah, sebagai anak sastra itu mempengaruhi kan di personal lo gimana? Banget. Nunjukin bahwa lo nih punya pendidikan apa enggak gitu kan. Betul. Yang lu bahas sama gua. Oi Pit, nya panjang segala macam. Karena media kata, bro. Media kata adalah media paling buruk. 10% doang yang bisa nunjukin komunikasi dari kata. Sisanya kan body language, suara gitu kan. Gak ada intonasi di sana. That's right, mukanya kayak gimana. Itu penting tuh. Di sana, energinya. Biasanya juga pilihan kata dan cara berkomunikasi itu representatif isi kepala juga, Li. That's right. Tunjukin lah. Perempuan bisa menilai juga. Ternyata perempuan atau laki-laki ini secerdas apa. That's right, IQ-nya tinggi gitu kan. Kebenaran katanya sebanyak apa. Dan itu harus langsung cepet di awal kasih lihat. Yes. Habis itu lanjut kan. Langsung chatting, jebret, pas ketemu tunjukin lagi, jangan sampai nanti nggak JJS, pas ketemu kok beda. Akhirnya catfish tapi versi cowoknya, ya kan? Kok gini? Terus orang lain ya. Pas ngedate-nya nanti kan ada banyak konsep setengah-setengah yang bayarin cowoknya gitu kan. Itu menurut bayarin gimana? Ceweknya. Menurut gue di awal tergantung lagi ya. Tergantung lagi ya. Lu cowoknya yang kayak gimana? It's okay JJS. Kalau lu belum kerja, ya wes jujur. Bahwa minta maaf nih gue belum kerja, kita setengah-setengah ya. Atau nanti gue bayarin lebihnya deh gitu kan. Makanannya gue bayar, nanti minumannya lo yang bayar. Itu lu ngomong di depan apa setelah udah habis? Ngomong aja di depan. Bahkan sebelum ketemu pun kasih tahu di awal JJS yang penting. Udah menunya banyak banget pesan ya gitu ya. Lu jangan sok-sok nanti aja ke restoran mahal tapi lu nggak bisa bayar, nanti akhirnya pusing. Nggak bisa ketemu lagi minggu depan gitu kan. Dianya udah kayak anak setan misalnya, tiba-tiba perempuan cuma es teh manis, setengah ya. Nggak bisa, itu nggak adil bro. Lu makan banyak gitu kan, setengah-setengahnya gedean si cewek lah. Iya. Dan memang at the end of the day, ini balik lagi gimana akhirnya karakter lu seperti apa. That's right. Pikir gue kayak gitu. Lu juga tidak perlu membangun persona secara berlebihan. That's right. Karena memang nanti itu akan terlihat. Kalau memang lu belum semanly itu, takutnya banyak konstruksi nih, Li. That's right. Lu harus jadi man banget. That's right. Lu harus strong banget. Sigma. Yes, lu harus jadi kayak alpha, sigma dan segala macam. Tapi ternyata itu nggak cocok menurut gue ya, nggak cocok. Lu nggak kayak gitu ternyata aslinya. Itu yang cowok mau, ngerti nggak? Pandangan cowok terhadap cowok lain seperti itu, pinginnya sigma, misterius. Tapi cewek ke cowoknya jangan. Lu harus tampilin juga sisi yang lu bersahabat, ya kan? Lu bisa mengerti si perempuan itu. Jangan sampai jadi unemotional gitu kan. It's okay, ikutin kadang-kadang. Karena cewek butuh emotional ride-nya itu kan, roller coasternya. Yes. Bikin kaget gitu kan, apa gitu kan. Semua kesempurnaan yang lu coba tonjolkan. Right. Kamu tuh kok sempurna banget. JJS. Apa sih kurang kamu? Aku pemilu 02. Misal 58%. Kalau dia anak Twitter, red flag nih. Twitter ya kan. Terus lihat komentar-komentarnya banyak tuh. Karena ada tuh. Gue pernah deket sama cowok.
Taunya dia milih 02. Lu deket sama cowok? Enggak, bukan. Oh. Gue deket sama cowok. Akhirnya gue blok dia. Kenapa? Gara-gara dia memilih 02. I see, nggak bisa gitu dong. Kenapa? Politik itu jangan dicampurin ke arah situ ya. Emang gak ada hubungannya? Jangan, nanti dulu. Deket dulu gitu kan. Habis nanti pengaruhin. Tanya pendapat dia. Siapa tadi right. incest? That's right. Siapa That's right. Ponakannya... Sensitif loh, itu jangan dibahas di awal. Oke, Sara itu sama politik jangan dibahas di awal. Ya kan? Ras gitu kan, agama nanti aja dulu pelan-pelan. Belum ketemu kok. Jadi teman aja dulu nggak masalah kan? Nggak tahu kok alasan dia kenapa. That's right. 02 kita nggak tahu kan? Apakah karena suka dengan goyangannya gitu kan? Iya, ternyata dia dancer. Bisa jadi. Ada di video klipnya. Ternyata dia yang membuat karikatur gemoynya. Bisa jadi, ya kan? Pakai AI-nya gitu kan? 02 ini wali kota Tangerang Selatan waktu bisa. itu. Ya. Se-struggle itu, Li. Ya, cowok-cowok zaman sekarang. Kalian harus men-setting bagaimana akhirnya kalian bermain dating apps. Se-behave itu juga. Untuk laki-laki yang memanfaatkan dating apps sebagai ajang buat Astagfirullahaladzim. Sorry aja gitu. Ya. Nanti April yang ini. Niatnya jangan dibikin di awal. Jangan niat di awal bahwa lu pengen ONS gitu kan. Sah-sah aja nggak? Kalau misalkan nanti terjadi, setan muncul di momen itu, ya wes astagfirullahaladzim gitu kan, ya Allah minta maaf gitu kan. Tapi lu nggak niat di awal. Respon bro. Gue ganteng, gue keren, otot gue keker. Iya sih. Perempuannya mau. Iya sih. Itulah bahayanya dating app juga ya, karena terlalu gampang jadinya untuk bisa ketemu lawan jenis. Salah apps menurut gue, tapi harusnya yang mi apa? Mi chat. Iya. Itu kan jelas kan untuk transaksional kan? Salah apps. Yes. Jangan di situ. Itu kan dating apps kan. MiChat juga salah. MiChat itu kan aplikasi chat. Betul. Kenapa jadi ke arah sana? Itu dia ya. Maksudnya beberapa oknum. Kita bilang oknum pasti lagi. Pasti ada kok oknum seperti itu, nggak masalah. Dan cewek harus pinter filter ya. Harus pinter filter di awal supaya bisa tahu nih orang kayak gimana. Apakah dia red flag? Tahu filter banget perempuan. Pinter banget perempuan hari ini untuk menentukan bagaimana akhir laki-laki yang beneran memang niatnya untuk berkenalan dan berarti mencari kalau pasangan. Gitu ceweknya berarti udah tahu dari awal dan tetap diterusin sama dia. Iya. Berarti emang sama-sama gitu juga. Kalau yang kayak gitu ya kita nggak bisa menghindari ya. Dari semua barang di dunia ini bisa juga disalahgunakan intinya betul. Tapi tetap dating apps ini tetap banyak membawa berkah. Akhirnya banyak nikah kok. Nggak masalah, justru bagus karena konsepnya nggak bisa ketemu dan langsung berzina di awal. Masya Allah. Iya kan? Yang benernya lu chatting kenalan tiba-tiba langsung ketemu di rumah sama orang tuanya gitu kan, jebret. Ini yang benernya. Mungkin intention si pembuat dating apps ini awalnya untuk kayak gini nih. Gokil gitu ya. Untuk taaruf gitu kan, insya Allah ada perantara ya. Perantaranya si dating apps ini. Jadi nggak ketemu langsung kan. Tapi hati-hati bisa kirim-kiriman foto juga sih sebenarnya kan. Tapi itu ya tetap dijaga lah insya Allah. Tapi perempuan cukup cerdas sih akhirnya membedakan bagaimana laki-laki atau perempuan yang memang benar-benar dewasa menggunakan dating apps ini. Kelihatan semuanya. Lihat fotonya, bio-nya, cara berinteraksinya dan segala macamnya gitu loh. Dan sekarang enak ya, habis dating apps itu bisa langsung ngedate. Ngedate banyak pilihan. Aktivitasnya sekarang banyak loh. Ya kan? Bisa pergilah nonton film gitu kan. Film bareng. Ada sore kemarin bagus banget filmnya gitu kan. Tapi nontonnya yang bener, rame gitu kan. Jangan jam sepi. Pilihan bangkunya juga yang bener di tengah-tengah. Gak usah bawa pasmina. Astagfirullahaladzim gitu kan. Atau jaket, sweater ya kan. Atau bisa main padel. Padel juga seru. Iya kan? Lagi in banget. Karena bisa ketemu bahwa ini status sosialnya tinggi, bisa main padel. Bajunya gitu kan, apa namanya, Saucony segala macam. Raket yang mahal gitu kan. Padel blind date. Wih, gila. Karena udah pasti. Gila, sporty. Ekspektasinya kalau main padel berarti sporty. Betul. Sporty berarti badannya oke lah. Kalau nggak oke gitu kan. Datang blebar gitu kan. Nggak kenal kali ya. Gak usah main padel. Bukan gitu kan. Salah orang gitu kan. Tanpa main padel, tapi biasanya kayak gitu ya. Di video-video tuh. Oh iya. Kamu di mana? Dia udah ngelihat dari jauh. Ya kamu yang ini bukan. Kamu pakai jaket segala macam. Ya. Cabut. Jangan kayak gitu juga. Lu pelan-pelan. Oh ya halo, ngobrol dulu, senengin ceweknya gitu kan. Abis itu bilang maaf nggak cocok. Selesai. Kan kesian jadinya ceweknya kan. Ghosting. Real ghosting gitu. Astagfirullahaladzim. Intinya itu, kalau kita rangkum tadi ya, dating app ada banyak pilihan. Niatnya di awal harus bener dulu. Niatnya untuk apa gitu kan? Karena nanti dari niat akan muncul intentionnya dan saat chattingnya pun lu nggak terlalu
ngerti nggak, nge-push red Betul. flag gitu kan. Pengen banget nih kirimin foto Jangan dong. bawa mental debt collector. Yeah, Beda. Iya, beda dong. PP kamu kemana sih? Kayak Apa kemana? segala macam gitu kan. Kabarin Ya info Allah. apa segala Ya macam. Allah. Untung aja udah kayak gitu. Oke. Terus Itu dia. abis itu pindah ke chatting ya. Kan chatting, ngobrol, udah kenal gitu kan. Kesamaan, pindah ke WhatsApp kalau bisa, jangan dating app lagi, ajak ketemu. Baru ngobrol lah lagi. akhirnya ngobrol langsung. Biasa di situ penentuannya tuh, Li. That's Apakah right. akan berlanjut? Yes, Atau berlanjutnya kemudian ke arah di-ghosting? mana? Oke, that's right. Di ghosting kayak siapa tuh? Ada emang. Ada Ada yang sering nge-ghosting. Ada. Iya. Ada tujuan. Maukah dia ngobrol sama kita sekarang gitu kan? Mau. Mau nggak? Sharing gitu kan? Ada 2-3 orang kita tarik bisa nih sebenarnya. Tapi poinnya adalah JJS tadi, Li. Jujur, jelas, apa? Sabar. Jujur, jelas, sabar. Bener nggak sih? Poinnya. Ya, jujur, jelas, sabar ya. Gitu. Itu poinnya untuk bermain. Dan itu nggak cuma di dating app ya, semuanya juga kan? Semuanya juga sebenarnya implementasinya gitu. That's right. Jadi bersabarlah, berdewasalah untuk memakai aplikasi-aplikasi jenis ini gitu loh. Ini premium. bisa berhasil kok. Iya. Banyak yang menemukan jodohnya dari sini juga. Silakan manfaatkan itu. Ya, trainingnya di situ dating app nggak masalah, tapi nanti bisa diaplikasin ke kehidupan nyata. In real life-nya. Oke, cukup sekian. Yes, bismillah. Seru banget dating apps. Semangat guys. Thank you guys. Sampai ketemu ya. Bye bye.